Jadi kalau saat kita mencari kemarin, apa titik potong ininya? Kita tulis bahwa X1 X2 nya adalah jadi ini adalah titik potongnya ini dan ini, yaitu jadi nanti ditulislah seperti ini gitu ya. Karena ini sebetulnya garis Y sama 0 alias sumbu X. Jadi titik ini adalah titik potong antara garis Y sama 0 dengan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Artinya, oke ya. Nah, kalau kita mau mencari titik potong garis Y ini dengan ini, ya udah kamu samakan aja. Sementara, sorry ya. Ini dengan ini. Sehingga nanti kamu jadikan 0 di sini, ini semua pindah. Dia akan menjadi 4X, pindah sini akan menjadi ya, kayak gini lah jadinya. Oke? Karena kalau ini pindah sini kan jadi hilang ya. Ini kan dicoret hilang gitu. Oke? Oke ya? Sehingga ini kalau ini negatif pindah sini kan jadi negatif 3, negatif 1. Betul nggak? Negatif 4. Berarti titik potong ini misalnya, berarti boleh saya tulis pakai kurva. Nah, pakai apa? Faktor. Oke? Ini faktornya aja dulu kan. Nanti ya? Nah, faktor ini keluar. Jadi X-nya 0, jadi dia pas di 0, berarti di sini berarti titiknya. Jadi titik potongnya akan ada di 0 dan satu lagi 4. Jadi ini titik potongnya sini nanti ada di yang X-nya sini berapa? 4. Sini yang di 0 berapa gitu. Sedangkan ini adalah titik potongnya adalah 4, berapa. Sudah? Udah ya? Jadi kalau kemarin kita mencari kurva seperti ini, langsung kita letak gitu loh. Misalnya ya, kurva ini memotong titik memotong sumbu X di mana? Kita langsung jadikan 0. Ya, contoh misalnya ini ya, ada kurva begini. Misalnya gini ya, saya pakai ini. Nah, ditanya gini, sorry ya, satu lagi. Contoh, kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X akan memotong sumbu X pada kita pasti ini sumbu X ya, sumbu X. Pastikan kita kalau mau carinya, saya jadikan ininya Y-nya 0, jadi gini. Y-nya kita jadikan 0. Mengapa? Kita sering ngomong bahwa sini sebenarnya titik-titik, kalau misalnya titik potongnya di sini lah ya, titik potongnya di sini. Misalnya ini, misalnya apa? 2, pasti ini komanya 0. Kalau di sini apa? 4,0 misalnya ini. Pasti ada 0 di belakangnya. Y-nya 0. Makanya ini Y-nya kita ganti ke 0. Kemarin. Nah, dulu caranya seperti itu. Sebetulnya yang benar menurut matematika adalah sumbu X ini sama aja saya kasih Y sama 0, garis Y sama 0. Oke, misalnya ini sumbu X, Y. Terus ada sebuah garis seperti ini. Ini di 4. Ini disebut Y sama dengan 4, garis Y sama 4. Lihat. Jadi sumbu X ini sama aja dengan Y sama dengan 0. Nah, sebetulnya asal yang ininya bukan karena dia itu selalu 0 di sini gitu. Karena sumbu X adalah Y sama dengan 0. Sebetulnya bahasanya adalah seperti ini. Titik potong antara garis Y sama dengan 0 dengan ini gitu. Sehingga kalau matematika kita lihat
sini Y sama 0, Y sama dengan ini. Makanya Y-nya 0 ini Y diganti jadi 0. Tuh. Nah. Sehingga muncul seperti ini. Nah. Yang pertama, bagaimana ini X kali ini harus 0. Ya. X-nya harus 0 atau X tambah 2 yang 0. Jadi kalau kita ngomong, nah berarti dia ngomongnya di sini. Nah di sini 0, di sini min 2. Jadi sebetulnya ini adalah titik potong antara garis Y sama 0 dan kurva Y X kuadrat tambah 2X. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, yaitu soal cari titik potong garis Y sama dengan X kurang 2 dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 2. Nah, yang ini sama kita bikin. Ini Y-nya X kurang 2, ini Y-nya seperti ini. Artinya jadi seperti ini. Jadi duanya ini karena Y adalah ini, Y juga ini. Berarti yang ini sama dengan ini. Sehingga saya tulis X kurang 2 sama dengan X ini. Nah. Dan saya jadikan 0 di sini, saya jadikan 0 karena untuk mencari solusi, saya ulangi. X kurang 2 sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang X, ini 3 ya. Nah, kita ada matematika yang seperti ini. Ada matematika yang seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya X-nya ini berapa supaya kiri dan kanan sama. Gitu. Supaya kiri dan kanan sama. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek. Pura-pura kita andai. Andai X-nya sama dengan 1. Ya, kalau andai X-nya sama dengan 1, berarti ini 1 kurang 2. 1 kuadrat ya. Sini min 1, sini berapa nih? Saya cek. Ya, yang ini ya. 1 kurang 3 kurang 2. Ya, oke. Sini min 1, sini min 4. Tak sama, berarti bukan di X gitu. Berarti X-nya bukan 1. Berarti X-nya bukan 1. Kenapa? Dimasukkan X-nya kiri kanan tak sama. Kiri kanan tak sama. Oke? Perhatikan nih, jangan ini lagi. Perhatikan dulu nih, kamu menung sudah hampir semenit lebih tadi. Nah, untuk mencari berapa X-nya, nah, dalam matematika, tolong perhatikan bahasa saya. Untuk mencari berapa X-nya, supaya kiri dan kanan ini sama, dalam matematika, yang bentuknya persamaan kuadrat, seperti ini, solusinya adalah ini kamu jadikan 0. Semua kamu pindah. Jadi kamu pindah menjadi min X kurang 3X. Ini kamu pindah menjadi tambah, terus ini. Ini kamu pindah jadi ini. Yang ini kamu jadi ini. Nah, jadi cara mencari ini dari sebuah soal yang seperti ini, X-nya berapa? Yaitu menggunakan cara seperti ini, dijadikan 0. Jadi nanti kamu akan ketemu. Nah. Oke, jadi saya keluarkan. Oke, ternyata ini X-nya harus 0 atau X-nya itu 4. Jadi solusinya seperti itu. Nah, secara gambar
Setelah gambar persamanya ini garisnya, kan dia soalnya gini ya. Cara titik potong Y dan perpotongan garis Y dengan ini. Oke, ini kan garis Y. Ini adalah garis Y sama dengan X kurang 2. Sedangkan yang ini saya harus bikin 1 dan 2 ya, 1 dan 2. Mungkin ini bentuknya. Nah, ini 1, karena ini kalau kamu jadikan faktor ininya ya. Ini 0, ini X 1, 2. Nampak? Nah, yang kita cari adalah titik potong ini lah yang dicari. Jelas ada satu yang titiknya entah di suatu titik apa itu. Saya nggak tahu. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak? Oh, saya salah ya. Ini harus tambah ya. Harus tambah ya sini ya. Ditambah ya, sorry ya. Tambah. Ini. Saya salah ini. Ini harusnya tambah ya. Sorry, ini harus tambah. Jadi ini akan jadi tambah jadi 4 ya. Sorry. Sorry ya, ini harusnya tambah saja. Berarti ini akan ada di sorry, saya ada kesalahan. 4. Oke. Berarti sini X1 X2 nya menyinggung 2, berarti dia begini. Ini ada di 4. Berarti dia nyinggung di sini. Kalau secara gambar seolah-olahnya akan ada 2 titik, tapi nyatanya tidak, cuma 1 titik. Nah, saya salah terus ya. Bentuknya. Sorry. Ini grafik ini ya yang saya gambar ya. Grafik ini saya gambar 2 dan 1. 2 dan 1. 2 dan 1. Saya rasa ini ada yang salah nih. Ini 2 berarti di sini. 2 dan 1 berarti grafiknya pasti gini dong. 2 dan 1 grafiknya pasti gini. Nah, pasti gini grafiknya. Berarti pasti ada 2 titik. Kalau saya lihat ini sama 1 titik, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Oke, saya coba cek lagi. Ini benar nggak? Di min 2, oke 2 benar. Oke, ini benar. Kurvanya betul nggak? Ini kali ini min 3, betul. Kurvanya berarti betul. Berarti sini yang salah. Berarti sini yang salah. Nggak ada salah. Oke, berarti bentuknya bukan gini lah. Berarti bentuknya gini. Nah, bentuknya gini apa? Pas nyinggung di sini. Bentuknya gitu kan? Karena ini sudah jelas bahwa ini adalah 2, nyinggungnya di sini. Tapi saya masih belum tahu ini nyinggungnya di titik mana, karena saya baru ketemu X-nya. Kalau mau cari Y-nya, itu masukkan ke garis yang mana, terserah. Oke, saya udah tahu X-nya ada di 2. Ini X-nya ya. Bahwa nyinggungnya mereka 2. Untuk cari titik Y, kamu boleh masukkan ke sini. Jadi Y 2 kurang 2, 0. Jadi titik singgungnya memang 2, 0. Titik singgungnya memang di 2, 0. Oke, coba kalian lihat di nomor 19. Bagaimana menyelesaikan soal nomor 19? Silakan. Jadi kalau yang semalam yang kurang konsentrasi atau apa,
Konsepnya adalah Y sama dengan Y. Silakan nomor 19. Cari titik potong mereka. Jadi kalau kita pakai matematika, berarti ini sama dengan ini gitu loh. Yang ini sama dengan ini ya. Jadi dia akan potong satu titik di min 1. Jadi gambar saya salah gitu ya. Harusnya ada di min 1. Jadi ada titik potongnya ada yang di min 1 gitu. Satu lagi di 6. Jadi kalau saya boleh anggap ya mungkin beginilah ya. Mungkin begini gitu. Ya sembarangan lah. Satu lagi ada di tinggi banget nih, satu lagi. Tinggi banget satu lagi. Satu lagi mungkin motongnya begini gitu. Nah, tinggi banget. Jadi titiknya ada. Satu di min 1 X-nya, satu lagi di sini 6. Artinya ini titiknya adalah 6, sekian. Di sini titiknya adalah 1, sekian. Karena di sini ada 1 min 1, berarti motongnya di sini berarti dia. Udah ketahuan berarti. Titiknya di sini berarti. Jadi motong satu lagi bukan seperti ini gambarnya gitu. Berarti ada terjadi gini. Di satu di sini, satu lagi 6. Jadi mungkin satunya lagi sedang begini. Nah, satunya di min 1, di bawah sini satu lagi adalah 697. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi untuk menemukan Y-nya, kita udah tahu bahwa ini ada di 6. Titiknya di sini ada 6. Terus ini satu lagi min 1 di sini, titik potongnya ya. Jadi kalau kamu mau mencari Y-nya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Karena kan kurvanya melalui titik yang sama. Ini kan? Itu kan titiknya ini kan? Oke, titiknya ini. Ya bolehlah kamu mencari Y pakai kurva ini atau pakai kurva ini. Oke? Karena titik ini dilalui oleh dua buah kurva, betul nggak? Dilalui oleh kurva ini dan kurva ini. Otomatis kalau kamu mau cari Y-nya, kamu boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Atau mau pakai ini, atau pakai yang ini. Untuk mencari Y. Maksud dari UN. UN itu adalah nilai suku ke N. Kalau saya tulis ini artinya nilai suku pertama. Jadi kalau saya mau nilai suku pertama, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat gitu ya. Berarti UN yang 1, berarti N-nya saya ganti menjadi semua 1. Karena N-nya saya ganti jadi 1 kan. U1 apa namanya? Nilai suku pertama. Nilai suku pertama berapa? 3.
Berarti ini jadi A, B, C. Oke, yang ini U kedua, berarti ini berarti N yang sini saya ganti menjadi semua 2. Jadi ini 2 kali 2 C. Nah, apa nilai U2? 11. Berarti ini 4A tambah 2B tambah C, dapat 1 persamaan. U3, apa arti U3? Berarti N ini ya, karena dia UN ya, berarti ini saya ganti jadi 3. U3 berapa nilainya? 26. 9A tambah 3B tambah C. Nah, kalau kamu mau tahu, tentukan baris ke 100. Artinya ditanya adalah U100. U100 berapa? Nah, itu artinya. Nah, kamu harus baru bisa menentukan nilai U kalau ABC-nya udah tahu. Contoh ternyata ini 1N. Contoh ya. Ini N. Ini B, ini N. Terus ini 1 gitu. Artinya apa? Setelah saya tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, ternyata bentuk UN-nya gini. Misalnya ya, berarti kalau namanya U100 tentu N-nya ini sejadinya 100 gitu. Nah, ternyata U100 adalah 10.101. Ngerti? 10.000 kok begitu. Nah, ternyata begini U ke 100 itu. Ngerti ya? Tapi yang paling penting adalah menentukan nilai ABC-nya. Nah, kalau ini kan dianggap A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 gitu. Ini ya. ABC-nya itu saya anggap 111. Nah, dari mana bisa dapat ABC-nya? Ini kan saya umpama kan. Nah, ini kamu bisa dapat ini. Nah, ini ABC-nya. Nah, ini boleh kamu pakai dengan cara eliminasi lah, lebih gampang. Jadi saya boleh pakai 4A 2B C dengan A, B, C. Saya hilangkan C, ini C-nya hilang, berarti ini tinggal 8, 3A, B. Antara ini dengan ini, saya hilangkan. 26 sama dengan 9A tambah 3B tambah C dengan 11. 4A, B, C. Saya hilangkan. Ternyata dapatnya ini 15 sama dengan 5A tambah B. Nah, antara ini saya eliminasi lagi biar dapat A. Berarti nah, kurang, dapatlah 2A, si dapatnya adalah 7. Berarti A-nya adalah 7/2. Nah, kalau dapat A, tentu dapat B dong. Nah, kamu masukin ke sini. A 7/2. Ya, dapat AB nanti. Nah, kalau AB sudah dapat, mau dapat C, apa kayaknya ini? AB sudah tahu, C bisa dapat dong. Oke, ini B-nya dapat berapa? Cincin dapat B berapa? Hah? Min 5/3. Min 5/2. Yang lain sama? Lu sama? Jadi? Hah? Belum buat. Oh, baru datang. Tuh. Tak tahu. Tak bisa. Gawat. Hati tuh. Belum selesai. Hah, lambat gitu. Oke, Audi, betul Pak Audi? Ada suara. Radit, betul nggak Radit? Radit.
Ini connecting terus saya bego sekali ini. Enggak tahu HP-nya masalah apa. Tambah parah. HP-nya masalahnya. Nggak dengar suara ya? Tujuh per dua betul, Cici? Ya ini betul, 7/2. Jadi nggak masalah ya. Berarti saya tinggal masukkan sini. Ini akan jadi 21/2. Ya, 21/2. 8 kurang 21/2. Berarti ini 16 ya. 21/2. Nah, oke, 5/2 betul ya. 5/2 betul. Berarti ini betul. Oke. Terus C-nya tinggal ini tambah ini adalah satu. Berarti C-nya 2 dong. C-nya 2. Oke? Karena saya masuk ke sini ya. Kayak gini. A-nya 7/2, B-nya -2 ini. Terus C-nya berapa? Ini tambah ini kan 2/2 kan? Betul. Ini tambah ini 2/2. 2/2 dipindahkan 2/2 kan 1 kan? 3/1 2. Ini adalah 1 ya. Ini adalah 1 jadi 3/1. Jadi C-nya adalah 2. Oke, ternyata di sini ini adalah 2. Sini adalah A-nya di sini, A-nya adalah 7/2. Ini adalah negatif 5/2. Oke, baru kita hitung. Oke, baru kita hitung di sini adalah 7/2 100 kuadrat kurang 5/2 100 tambah 2. Jadi ini kita mau hitung. Kita mau hitung itu. Oke. Ini kalau saya ini kan jadi berapa? 10.000 ya. 10 jadi 5.000, ya kan? 10.000 kurang berapa? 250 kurang tambah 2. Ini berarti berapa? Dapat 5.000 ya, betul? 5.000. 5.000 kali 7? 35.000 ya. Kurang dari 50 tambah 2. Kurang lebih itulah nilainya. Oke? Jadi U100 itu adalah sekian. Jadi kita melihat soalnya sih ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu pasti grafiknya begini gitu. Nggak mungkin begini. Kalau begini nilai paling minimum, misalnya ini min 4 nih. Ya selain ini yang paling min 4, yang lain kan di atas min 4. Nah, kalau ini maksimum, paling tinggi misalnya 6, yang bawahnya di bawah kan, Y-nya. Contoh yang titik ini tentu di sini tuh, di bawah 6. Titik ini apalagi ya. Ya, titik ini. Jadi maksimumnya ya A-nya di sini. Kita tahu bahwa A-nya harus negatif gitu. A sini harus negatif. Kalau saya tidak dapat A-nya negatif, berarti saya salah. Oke, kita coba cek di sini. Min B, berapa B-nya? Berarti min 3 kurang 4 kali A. A-nya A, C-nya adalah, C-nya apa? 5A ya, betul? Per 4 A, ya tetap A ya, A-nya tetap A gitu. C-nya adalah ini C, ini B, ini A. Nah,
Berapa bagi berapa supaya dapat 0? Tentu ininya harus 0. Ininya harus 0. Artinya? Berapa bagi berapa bisa 0? Ini harus 0. Kalau 0 semua bagi berapa pun ini 0 kan? Ya. Sehingga saya akan dapat min 9. Saya bikin gini aja ya. Kalau ya ini bikin gini ya. Karena dia de-nya, hati-hati. Kalau enggak nanti kalian salah. Atau kalau sudah begini saya tahu karena sini nggak ada ininya bahwa ini harus 0. Berarti boleh saya tulis 3 kuadrat kurang 4A per 5A ini harus 0. Sudah? Cukup ambil ini lah. Min 0 kan 0 juga kan? Betul kan? Berarti saya anggap ini aja lah yang 0. Oke. Berarti ini kalau saya ini bikin berarti ini kurang lebih ini kalau saya pindahkan ke sini biar bagus ya. Ini kalau saya pindah sini biar positif aja. 20A kuadrat kurang 9 gitu ya. Nah. Betul? Betul ya? 20 kan? Nah, disuruh mencari A-nya. Ya, kalau gitu kamu silakan deh. Pak, kalau gitu saya boleh tulis gini nggak Pak? Langsung aja 9 Pak. Boleh, berarti 9 per 20. Nah, ini adalah A. Oke. Cuma masalahnya A-nya tidak negatif. Ini yang saya agak heran. Ya tadi saya sudah coba-coba gitu. Mengapa A-nya tidak negatif? Apakah ini harus saya kali ke dalam? Kalau ini kan A-nya nggak negatif kan? Adalah negatif. Ini dapatnya apa? Kalau saya keluarkan berarti ini boleh akar 9 per akar 20. Plus minus, betul kan? Betul kan? A-nya. Oke. Berarti A1-nya boleh saya tulis positif 3 per akar 20 atau A2-nya adalah negatif 3 per 20. Betul kan? Berarti kita harus pakai ya ini sebagai A-nya di situ. Oke? Ingat ya, walaupun hasilnya itu hasil dari ini ada positif negatif, kita nggak boleh pakai positif. Harus pakai yang negatif. Kenapa? Dia ngomong maksimum. Bentuknya harus telukuk. Telukuk berarti A-nya harus negatif. Jadi ini yang benar. Ini tak boleh. Karena apa? Ada kata maksimum. Maksimum bentuk kurvanya harus begini. Hati-hati untuk mencari yang seperti itu. Saya ulangi, nanti yang kita dapat adalah nggak boleh tulis seperti ini, tapi harus tulis ini. Dapatnya dari sini kan? Ini akar akarnya.